Dalam mendukung visi misi pemerintah Aceh menuju Aceh Hebat, Aceh Mego, dan Aceh Tro, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh memiliki sasaran strategis dalam rangka menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan secara terpadu melalui peningkatan produksi, produktivitas, serta nilai tambah komoditas pertanian dan perkebunan yang ditempuh melalui upaya peningkatan sarana prasarana pertanian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun kelembagaan petani. Langkah ini pun telah dibarengi dengan upaya pengembangan usaha agribisnis pertanian serta mendorong pemasaran di daerah, sehingga setiap tahunnya Provinsi Aceh mengalami surplus produksi gabah dan beras secara signifikan. Petani tidak hanya menghitung dengan gabah, tetapi secara perlahan-lahan mereka bisa menghitung sampai dengan produksi beras yang mereka miliki. Secara kepentingan regional Aceh sudah terpenuhi, tetapi kepentingan yang ada di seluruh Indonesia, Aceh pun harus berkontribusi dari sektor pertanian. Aceh pada tahun 2019 adalah merupakan provinsi ke-8 terbesar di Indonesia penghasil beras. Kita di nomor urut 8. Kalau untuk produktivitas per hektar, Aceh adalah merupakan nomor urut ke-4 di Indonesia. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh selalu menekankan kepada petani di Aceh agar pada tahapan pasca panen benar-benar memperhatikan kondisi yang terjadi, terutama untuk menekan minimnya kehilangan hasil produksi padi dan beras yang dihasilkan seperti pada proses penggilingan. Namun demikian, sisa proses penggilingan padi memiliki sejumlah manfaat dan hasil sampingan berupa sekam, dedak, bekatul, dan menir. Guna meningkatkan gairah kewirausahaan di kalangan petani Aceh, khususnya terhadap sisa rendemen gabah, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh pada tahun 2020 ini melaksanakan program pelatihan pemanfaatan rendemen gabah di kabupaten kota guna meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk mendukung pengembangan usaha sampingan dan kewirausahaan petani, bidang tanaman pangan pada seksi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, serta Dinas Pertanian dan Pangan Pidi Jaya mengadakan kegiatan perdana pelatihan pemanfaatan rendemen gabah yang bisa menghasilkan produk bernilai guna seperti pupuk cair, pakan ternak, dan aneka olahan pangan. Kegiatan pelatihan ini diawali dengan pembukaan dan penyerahan bantuan peralatan alat pengolahan kepada 4 kelompok sekaligus menjadi harapan pemerintah Aceh agar kegiatan ini dapat diikuti sebaik mungkin karena memiliki peluang bisnis dan memberikan manfaat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Kegiatan pelatihan teknologi pembuatan pupuk nano biosilika dari sekam ini dibagi dalam 2 sesi, yaitu teori dan praktek lapangan. Dalam tahapan teori, peserta mendapat penjelasan sekam padi yang dapat menghasilkan pupuk cair nano biosilika melalui sentuhan teknologi yang berfungsi untuk menggemburkan tanah dan menjadi nilai tambah bagi petani sendiri. Bahkan nano biosilika ini sangat bermanfaat untuk mengantisipasi kondisi pertanian Aceh di tengah kelangkaan pupuk dan mencegah permasalahan lingkungan. Jadi cairan yang sudah ada kandungan KOH-nya tadi, kita campur abu sekamnya, kita ekstrak sekitar 1/4 sampai 1 jam. Kemudian setelah itu kita saring, kita ambil airnya. Jadi di dalam air itu sudah terkandung silika. Kalau dalam rumus kimianya gitu kan K2SiO3 gitu ya. Dalam bentuk sudah berbentuk silika. Kalau itu diekstrak dengan menggunakan KOH. Silika itu adalah sekam padi
yang diolah sedemikian rupa dengan menggunakan beberapa zat tambahan sehingga menghasilkan pupuk cair. Nah, pupuk cair ini sangat bermanfaat ketika pupuk cair ini bisa menggantikan kondisi kelangkaan pupuk. Hal baru untuk khususnya PD Jaya. Pemanfaatan pupuk ini sangat menarik dan mudah-mudahan ke depan mereka jadi jiwa wirausaha, Pak. Ini peluang usaha bagi mereka. Peluang usaha baru membuat pupuk organik cair silika. Pada tahapan praktek, peserta mulai menyiapkan sejumlah peralatan yang telah dibantu dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, seperti kompor gas, dandang, timbangan, dan kain saring. Untuk membuat sekam padi menjadi nanobiosilika, diawali dengan cara memasukkan air 10 liter ke dalam dandang dan dipanaskan. Kemudian peserta diarahkan untuk menimbang 0,5 hingga 1 kg alkali atau KOH dan dimasukkan ke dalam dandang yang sudah panas hingga diaduk sampai merata. Langkah selanjutnya peserta menimbang 2 kg abu sekam untuk dimasukkan ke dalam dandang yang sudah dipanaskan hingga aduk seluruh campuran sekam dan alkali sampai merata dengan kondisi mendidih selama 15 hingga 60 menit. Selama kondisi mendidih, campuran sekam dan alkali diaduk setiap 5 menit sekali. Setelah mendidih dan dibiarkan selama 60 menit, peserta diberi arahan untuk menuangkan campuran ke dalam dandang penyaring yang sudah diberikan kain saring. Kemudian, tampung cairan tersebut ke dalam dandang penampung. Cairan dari hasil penyaringan inilah yang merupakan proses akhir dan telah menjadi pupuk biosilika yang siap digunakan. Nah, kita mencoba memberikan alternatif teknologi sehingga pemanfaatan sekam ini bisa lebih baik lagi, nilai tambahnya meningkat dan tentunya bisa meningkatkan nilai tambah dari tanaman padi itu sendiri. Kami ingin sekali menimba ilmu-ilmu di bidang pertanian dan akan mencoba untuk melaksanakan pelaksanaan ini terhadap petani-petani. Bahkan ingin mengembangkan pelatihan-pelatihan ini, proses pembuatan pupuk ini karena sangat jelas, sangat mudah dan sangat beruntung bagi petani. Selama ini, sisa rendemen gabah bekatul lebih sering dimanfaatkan untuk pakan ternak. Melalui pelatihan pemanfaatan rendemen gabah ini, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh melatih kelompok wanita tani di Kecamatan Trenggading, Kabupaten Pidi Jaya, mengolah bekatul menjadi produk pangan seperti rice bran cookies dan bolu tiramisu yang memiliki kandungan gizi lebih tinggi, serta kaya akan serat, vitamin B1, dan tonggi antioksidan dibandingkan dengan beras. Bahkan kandungan gizi dan karakteristik bekatul beras memiliki cita rasa khas yang sangat enak dikonsumsi. Untuk tahapan teori, peserta diberikan penjelasan sekilas proses awal penggilingan padi untuk menghasilkan bekatul dan dapat diolah menjadi produk pangan yang dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi keluarga. Kalau kami secara teori belajar bekatul itu kupasan ketiga. Jadi kalau padi dimasukkan ke penggilingan, pertama yang keluar pembuangannya itu sekam. Kemudian digiling kembali, disosok kembali, keluar dedak. Kemudian disosok kembali lagi, keluar bekatul.
Untuk pembuatan rice bran cookies bekatul, sejumlah bahan yang telah disiapkan diantaranya 200 gram mentega, 200 gram butter, 2 butir telur, 200 gram tepung bekatul, 100 gram cocoa chips, dan 100 gram kacang mete. Cara membuatnya, peserta diarahkan dengan mengaduk margarin, butter, dan telur menjadi satu menggunakan spatula. Kemudian bahan terigu, bekatul, dan baking powder diaduk hingga merata. Tahapan selanjutnya, peserta mulai memasukkan campuran tepung dan palm sugar. Untuk menambahkan sensasi yang lebih menarik, adonan dapat ditambahkan dengan bubuk kayu manis, bubuk coklat, atau susu bubuk ke dalam adonan margarin yang diaduk hingga merata. Selanjutnya, masukkan cocoa chips, kismis, dan kacang mete ke dalam adonan sampai rata. Langkah terakhir, bentuk adonan sesuai selera dan panggang atau diovenkan hingga matang. Kami mendapat ilmu di mana bekatul itu kita bisa jadikan bahan pangan yang punya nilai lebih tinggi. Ke depan kami akan mencoba berusaha itu untuk bisa kami pasarkan demi meningkatkan pendapatan, yang pertama pendapatan keluarga kelompok. Juga nama kita PD Jaya mudah-mudahan bisa terangkat dengan adanya produk bekatul ini. Kita harap dari pengolahan ini ibu-ibu bisa menambah hasil, menambah income mereka dari pembuatan bekatul yang di kita itu sangat murah untuk memperoleh bahan-bahannya. Nah, jadi kita ingin cookies ataupun bolu yang mereka hasilkan nanti atau panganan lain yang mereka hasilkan nanti bisa menghasilkan nilai tambah bagi para pemudi tani di daerah kita. Sedangkan untuk pembuatan bolu bekatul tiramisu, sejumlah bahan yang disiapkan diantaranya 4 butir telur, 100 gram bekatul, tepung terigu, coklat bubuk, santan, baking powder, dan vanili. Bahan-bahan tersebut diaduk secara merata dan pada tahapan akhirnya, bahan tersebut dikukus selama 15 menit. Tidak hanya sebatas kegiatan pelatihan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh masih akan terus membina kelompok tani dan kelompok wanita tani Kecamatan Trenggading dengan memfasilitasi pengurusan perizinan produk industri rumah tangga atau PIRT dan sertifikat halal, sehingga produk olahan yang mereka hasilkan menjadi produk unggulan Aceh, khususnya di PD Jaya.